pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sementara ijazah aslinya saja kita belum tahu, itu belum diperlihatkan. Kepolisian juga Polda Metro Jaya melalui Kadif Humasnya Sam Ari mengatakan bahwa yang dibawa oleh Jokowi adalah fotokopinya. Nah ini kan menjadi sedikit menjadi dilematis lah ya, artinya belum ada ijazah aslinya, tiba-tiba kawan-kawan ini dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan ini menjadi sekali lagi satu perjuangan yang memang apakah ada kaitannya dengan kepergian Roy Suryo ini ke Australia ya, untuk bisa menginvestigasi atau mencari keterangan-keterangan tentang ijazahnya Gibran. Nah ini yang kita khawatirkan menjadi satu problem bersama ya, penegakan hukum ini yang pada akhirnya hanya pesanan-pesanan saja dari mereka yang tanda kutip sudah khawatir, sudah ketakutan, sudah panik ya, karena Roy Suryo ini mendapatkan begitu banyak keterangan-keterangan, begitu banyak fakta, data, bukti yang beliau bawa langsung dari Australia. Sekali lagi Pak Prabowo ini kemarin kita masih beranggapan berharap Prabowo ini bisa untuk melepaskan diri dari bayang-bayangnya Jokowi. Ternyata sama saja. Ya, rezim saat ini sudah benar-benar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu berita yang bagi kami mengejutkan juga. Dinaikkan statusnya sahabat-sahabat juang kami Bang Roy Suryo CS menjadi tersangka, dan ini menjadi satu presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kita. Ya, disangkakan dengan kasus pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sementara ijazah aslinya saja kita belum tahu, itu belum diperlihatkan. Kepolisian juga Polda Metro Jaya melalui Kadif Humasnya Sam Ari mengatakan bahwa yang dibawa oleh Jokowi adalah fotokopinya. Nah ini kan menjadi sedikit menjadi dilematis lah ya, artinya belum ada ijazah aslinya, tiba-tiba kawan-kawan ini dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan ini menjadi sekali lagi satu perjuangan yang memang apakah ada kaitannya dengan kepergian Roy Suryo ini ke Australia ya, untuk bisa menginvestigasi atau mencari keterangan-keterangan tentang ijazahnya Gibran. Nah ini yang kita khawatirkan menjadi satu problem bersama ya, penegakan hukum ini yang pada akhirnya hanya pesanan-pesanan saja dari mereka yang tanda kutip sudah khawatir, sudah ketakutan, sudah panik ya, karena Roy Suryo ini mendapatkan begitu banyak keterangan-keterangan, begitu banyak fakta, data, bukti yang beliau bawa langsung dari Australia. Sekali lagi Pak Prabowo ini kemarin kita masih beranggapan berharap Prabowo ini bisa untuk melepaskan diri dari bayang-bayangnya Jokowi. Ternyata sama saja. Ya, rezim saat ini sudah benar-benar memperlihatkan bahwa dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang atau kungkungan geng Solo ya, dengan diambil alihnya masalah kereta cepat atau bus yang akan diambil alih tanggung jawabnya oleh Prabowo, oleh pemerintah saat ini, oleh rezim saat ini. Pertanyaannya adalah yang akan kita bahas dalam MUS ini adalah adanya dugaan korupsi di situ.
adanya dugaan markup dalam pembuatan daripada kereta cepat ini. Nah, ini kan menjadi satu catatan bahwa ketika Menteri Keuangannya mengatakan tidak akan memberikan dana APBN untuk membiayai WUS, ya biar saja itu tanggung jawab daripada Jokowi, LBP dan CS-nya yang saat itu memaksakan daripada barang busuk, yang kata menurut Luhut barang busuk yang dipaksakan untuk tetap dijadikan bahan bancakan buat mereka. Nah, ini menjadi satu catatan kita bersama. Prabowo tidak bedanya dengan Jokowi. Rezim ini tidak bedanya dengan rezim 10 tahun Jokowi. Ya, ini jelas. Sekarang sangat jelas Prabowo ini melindungi Jokowi CS dengan mengambil alih. Ya, kalau idiomnya bahasanya Jokowi yang menghamili anak orang, ya Prabowo yang bertanggung jawab, sementara rakyat yang disuruh ngebiayain pestanya. Nah, ini lucu sekali ya, artinya kok mau-mauan gitu Prabowo ini nyebokin Jokowi, nyebokin rezim yang sebelumnya yang sudah bobrok dicebokin, cuman yang jadi beban adalah rakyat, adalah masyarakat. Ini jelas depan mata. Jadi kalau bagi mereka yang masih taklid buta sama Jokowi, ini bukti banget gitu loh. Kereta cepat di Arab yang kilometernya sampai 1.500 kilometer itu biayanya lebih kecil daripada kereta cepat Bandung Jakarta yang jaraknya cuma 140 kilometer. Berapa kali lipat? 3 kali lipat, bahkan jaraknya bisa 10 kali lipat. Nah, ini ada markup di situ yang akan diselidiki, yang akan coba untuk diinvestigasi. Tiba-tiba rezim ini mengambil alih, ya, mengangkangi daripada ya Menteri Keuangan yang sudah tegas. Yang kita berharap Menteri Keuangan kita ini jadi the hero lah bahasanya begitu. Ketika saatnya menterinya bekerja dengan baik, dipatahkan oleh presiden. Jadi apa bedanya gitu? Baik, ini sebelum yang ke luar biasa yang Mbak Menu, apa yang ingin disampaikan kepada Mas Eka selaku representatif dari umat atau tokoh dari umat itu atas sikap Prabowo yang Pak Eka tadi katakan seolah-olah ini Prabowo ini pemerintahan Prabowo tapi rasa Jokowi. Ya, ini yang memang yang kita harapkan. Ayo rakyat Indonesia melihat ini semua, kita bergerak bersama, kita berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara kita. Ya, kita melihat kalau Jokowi ini masih kuat cengkramannya ya terhadap berbagai macam kebijakan Prabowo yang bisa dirubah, bahkan bisa dianulir, bahkan bisa dipolarisasi. Nah, ini rakyat harus bergerak, jangan sampai negara kita dijual, negara kita digadaikan, kita diam. Nah, ketika mereka sudah seperti Angola, seperti Sudan, seperti Maldives dan lain sebagainya dikuasai Cina, lantas kita baru mau sadar. Ketika kita sudah terjajah baru mau sadar. Ya terlambat gitu loh, terlambat. Saat ini mungkin kita sudah sepuh-sepuh, tua-tua, tinggal meninggal gak lama, tapi anak cucu kita maukah terbelenggu dengan jajahan yang luar biasa? Masya Allah. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Maka dari itu ayo bergerak bersama, ayo kita sadarkan rezim saat ini, sadarkan Prabowo, jangan sampai dia termakan terus oleh rayuan-rayuan ataupun godaan-godaan Jokowi CS, karena dia akan menjerumuskan bangsa kita lebih parah lagi. Dan ingat, ini fix saja yang sudah Prabowo katakan PSN itu tidak masuk dalam program pemerintah, PIK ini tidak masuk, tapi pada praktik di jalannya, pada praktik di lapangannya, PIK itu tetap berjalan, laut itu tetap dipagar, laut itu tetap diambil oleh mereka. Itu cuma teori di atas tuang, ya, meniadakan PIK dalam PSN, tapi dalam praktek lapangannya mereka tetap berjalan. Mereka tetap mencaplok daripada tanah negara buat kepentingan mereka. Dan ingat, ketika mereka sudah menguasai itu semua, jumlah mereka lebih banyak. Ketika nanti ada pilkada, ketika nanti ada pilpres, yang pasti akan menang adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan legalitas berada di Indonesia. Baik, terima kasih. Nanti saya